kasih ya Kak, semoga yang ngelakuin untuk Kakak. Nah, jadi di sini saya mau ngelakuin sosialisasi mengenai bahaya dari kanker paru. Nah, Kakak sendiri sebenarnya udah tahu belum kanker paru itu apa? Oke. Nah, kanker paru ini aku izin dijelasin ya Kak. Jadi kanker paru di sini itu adalah pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru dan bisa membentuk tumor dan juga mengganggu fungsinya hingga menyebabkan adanya gangguan paru-paru. Nah, Kakak tahu nggak bahwa ternyata kanker paru-paru ini tuh merupakan kasus kanker nomor 1 yang paling banyak di dunia, dan jumlah penderitanya itu bisa mencapai 2,48 juta di dunia. Sementara kalau di Indonesia sendiri kanker paru itu menempati peringkat 3 di antara kasus-kasus kanker yang lain. Nah, jadi karena udah tahu bahaya dari kanker paru ini, Kakak perlu tahu nih faktor risikonya apa aja. Jadi yang pertama itu ada perokok pasif dan juga aktif, terus ada polusi udara, terus ada paparan karsinogenik, dan juga faktor berupa riwayat keluarga. Nah, terus apa aja sih gejalanya biar Kakak bisa waspada? Nah, jadi Kakak bisa lihat di sini itu kita bisa pakai akronim SESA, yang mana SESA ini ada 5 gejala Kak, yaitu yang pertama sesak nafas dan juga nyeri dada, energi menurun dan kelelahan, suara serak dan bunyi-bunyi, adanya batuk yang tidak hilang, dan juga kehilangan berat badan. Nah, jadi setelah Kakak tahu gejala-gejalanya, Kakak kan bisa nih, gimana sih caranya untuk bisa mencegah kanker paru ini dari awal biar Kakak nggak perlu sampai ngerasain gejalanya ini. Jadi yang pertama, Kakak bisa mengingatnya ini dengan cara pakai akronim bijak yang ada di sini. Jadi untuk yang pertama itu ada B, berhentilah dari kebiasaan merokok. I, ingat aktif berolahraga dan gaya hidup sehat. C, jadwalkan screening dan juga tes kesehatan yang rutin. A, awali kebiasaan memakai masker. Dan juga K, kurangi paparan polusi dan juga karsinogenik. Nah, kalau misalkan Kakak masih penasaran mengenai materi dari poster ini, Kakak bisa scan QR yang di atas. Jadi QR ini tuh ada website yang menjelaskan lebih rinci mengenai kanker paru ini, dan ada juga mini games yang bisa Kakak mainin kalau Kakak mau mengasah kemampuan atau pengetahuan Kakak mengenai kanker paru ini. Nah, jadi dari Kakak sendiri apa udah sedikit lebih mengalami mengenai kanker paru? Kalau misalnya berhenti merokok tuh kan, kalau misalnya kita merokok terus kita berhenti bisa sembuh itu gitu. Jadi kalau misalkan kita berhenti merokok, sebenarnya nggak akan langsung tiba-tiba benar-benar nggak bisa kena kanker paru banget, tapi setidaknya kita bisa minimalin risikonya gitu Kak. Karena kan selain dari rokok juga faktor risikonya itu ada yang lain, kayak misalkan karsinogenik, riwayat keluarga, dan juga polusi udara. Jadi kalau misalkan untuk mencegahnya mungkin Kakak gitu bisa lebih rajin lagi pakai masker kalau keluar-keluar, karena kan di luar tuh makin banyak polusi udara udah makin banyak. Jadi ada lagi kan yang ditanyain? Terima kasih banyak ya Kak, udah ngulangin waktunya. Kak, makasih ya udah mau luangin waktunya. Ya, Oke, jadi di sini aku tuh mau ngasih tahu informasi tentang kanker paru-paru. Kakak udah tahu kan sebelumnya kanker paru-paru itu apa? sebelumnya udah pernah dengar sih kanker paru-paru itu kayak gimana. Ini boleh dijelasin? Oke, boleh. Jadi sebenarnya kanker paru-paru itu kasus nomor 1 paling banyak di dunia loh Kak. Terus dia juga kasusnya bisa mencapai 2,48 juta. Sama kalau di Indonesia dia itu ada di peringkat ketiga. Oke, aku mau sedikit ngejelasin ya. Jadi sebenarnya Kakak tuh biasanya tahu kanker paru-paru itu karena asap rokok kan? Iya. Tapi ternyata selain asap rokok itu sendiri, ternyata ada juga karena polusi udara, terus ada paparan karsinogen sama riwayat keluarga. Terus di sini juga ada gejala-gejalanya nih Kak. Nah, poster kami itu kan waspada sesak, cegah kanker paru-paru dengan bijak. Di sini kami menggunakan sesak sebagai gejalanya, di mana dia ada sesak napas dan nyeri di dada, terus ada energi yang menurun dan kelelahan, suara serak dan bunyi-bunyi, adanya batuk yang tidak hilang sama kehilangan berat badan nih Kak. Terus ada juga cegah dengan bijak. Jadi kalau misalnya Kakak nggak mau nih kena kanker, bisa dicegah dengan bijak gitu ya Kak. Pertama ada berhentilah kebiasaan asap merokok. Kakak nggak merokok kan Kak ya? Enggak juga dong. Iya. Terus ada juga ingat aktif berolahraga dan gaya hidup sehat. Kakak udah olahraga belum? Sebenarnya jarang olahraga sih, tapi karena kerja di sini jadi kayak naik turun tangga terus kan, sama aja kayak olahraga gitu. Oke, sehat kan? Terus ada jadwalkan screening dan tes kesehatan rutin. Awali kebiasaan memakai masker dan kurangi paparan polusi dan karsinogen. Oke, Kakak ada pertanyaan dulu? Pertanyaan untuk paparan karsinogen itu apa ya? Paparan karsinogen itu kayak zat-zat yang ada di asap pabrik gitu Kak, terus dari kendaraan bermotor, sama biasanya yang
Dan di dalamnya itu ada materi, terus kita juga punya games. Kalau misalnya kakak masih ingin mengasah pemahaman kakak, boleh di-scan dulu kak. Iya, sebentar ya. Ya. Makasih banyak ya kak ya, udah mau diganggu waktunya. Sebelumnya terima kasih kak buat waktunya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang poster kami yang berjudul Waspada Sesak Cegah Kanker Paru-Paru dengan Bijak. Sebelumnya kakak pernah dengar nggak sih apa itu kanker paru-paru? Udah. Ya, jadi saya jelasin ulang ya kak, biar lebih paham lagi. Jadi kanker paru-paru itu merupakan ketika adanya pertumbuhan sel ganas yang membentuk tumor sehingga mengganggu fungsi dari paru-paru itu sendiri. Dan tahu nggak sih kak, kalau kanker paru-paru ini menempati peringkat nomor 1 kasus kanker dengan yang paling banyak di dunia dan mencapai 2,8 juta. Dan di Indonesia sendiri menempati peringkat 3 kasus kanker terbanyak. Dan kakak pernah dengar nggak sih kalau orang yang sering merokok itu rentan terkena kanker paru-paru itu sendiri? Nah, kanker paru-paru itu sendiri itu memiliki banyak faktor resiko. Salah satunya yang tadi saya sebutkan yaitu perokok aktif dan pasif, dan selanjutnya polusi udara, paparan karsinogen dan riwayat keluarga. Lalu untuk menghindari kanker paru-paru itu sendiri, kakak juga memahami gejala dari kanker paru-paru ini, yang mana kami rangkum dalam bentuk akronim yaitu sesak, yang mana S merupakan sesak napas dan nyeri dada, E energi menurun dan kelelahan, S lagi suara serak dan bingung, A adanya baut yang tidak kuat, dan K kehilangan berat badan. Dan maka dari itu kami merangkum sebuah akronim yang bernama Bijak sebagai upaya pencegahan dari kanker paru-paru itu sendiri. Karena seperti yang kakak-kakak ketahui bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya kan. Nah, jadi Bijak itu sendiri merupakan B. Berhentilah dari kebiasaan merokok, ingat aktif berolahraga dan gaya hidup sehat, J. Jadwalkan screening dan kesehatan rutin, A. Awali kebiasaan memakai masker, dan K. Kurangi paparan polusi dan karsinogenik. Nah, sebelumnya kakak-kakak sudah lebih paham nggak sih terkait kanker paru-paru ini? Kalau kakak-kakak ingin mengetahui lebih lanjut terkait kanker paru-paru ini sendiri, kakak-kakak bisa scan QR code berikut dan juga bisa apabila pakai link berikut ini untuk kayak informasi lebih lanjut terkait kanker paru-paru. Dan juga di dalamnya ada games kayak mini games itu atau mini quiz itu untuk mengasah kemampuan kakak-kakak terkait kanker paru-paru. Gimana kak? Aman ya kak? Sudah lebih paham kan? Sudah. Oke, terima kasih banyak ya kak. Atas waktunya. Ini sih kak, bapak ada waktu ya untuk saya melakukan sosialisasi mengenai poster kanker paru. Oh ada, bisa tempat. Oh iya, Contohnya ya? boleh kak. Baik pak, sebelumnya terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk menanyakan sosialisasi dari poster kami. Jadi di sini kami ada poster mengenai bahaya dan juga cara mencegah kanker paru. Sebelumnya bapak sendiri apa sudah mengetahui tentang kanker paru ya pak? Tahu sih sedikit ya. Jadi saya izin memberikan informasi yang sekiranya mungkin bapak belum ketahui ya. Jadi pertama-tama kanker paru itu apa sih? Kanker paru-paru itu pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru yang bisa membentuk tumor dan juga membuat gangguan pada paru-paru tersebut. Nah, kanker paru-paru ini perlu diketahui merupakan kanker dengan kasus nomor 1 paling banyak di dunia dengan jumlah penderitanya itu sebanyak 2,48 juta. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, kanker paru-paru ini menempati peringkat 3 untuk kasus kanker terbanyak. Nah, karena kanker paru-paru ini bahaya banget, apa sih Bapak perlu tahu faktor-faktor risikonya biar Bapak kedepannya bisa lebih waspada. Jadi yang pertama itu ada perokok pasif dan juga aktif, terus ada polusi udara, terus ada paparan karsinogen dan juga riwayat keluarga. Terus untuk gejala-gejalanya biar Bapak mudah ingat, Bapak bisa pakai akronim sesak yang terdiri dari yang pertama itu sesak nafas dan juga nyeri dada, terus ada energi menurun dan kelelahan, terus ada suara sesak dan suara serak dan bunyi mengi, lalu adanya batuk yang tidak berhenti dan tidak hilang, terus ada kehilangan berat badan. Nah, terus cara mencegahnya Bapak bisa pakai akronim Bijak. Jadi di sini ada cara pencegahannya. Yang pertama itu B, berhenti dari kebiasaan merokok, lalu ada I, ingat aktif untuk berolahraga dan juga gaya hidup sehat, terus ada J, jadwalkan screening dan juga tes kesehatan rutin, terus ada A, awali kebiasaan memakai masker, dan juga K, yaitu kurangi paparan polusi dan juga karsinogenik. Nah, jadi Bapak sekiranya udah lebih paham nggak nih Pak mengenai kanker paru? Oh ya. Nah, kalau misalkan Bapak ada pertanyaan, boleh banget Pak disampaikan. Dan
kira-kira dari Bapak sendiri apa? Ada pertanyaan untuk saat ini? Enggak, ini nggak ada. Ya. Kalau misalkan Bapak ada pertanyaan, Bapak bisa scan QR di atas ini, yang mana ini ada website mengenai kanker paru ini, jadi memuat informasi yang lebih rinci. Dan kalau Bapak mau mengasah kemampuan atau pengetahuan Bapak mengenai kanker paru ini, Bapak bisa mainin mini games yang udah kami sediakan. Ya. Terima kasih banyak Pak Ya, untuk waktunya. ya, Makasih, Pak. ya. Permisi Pak, Pak boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh, boleh. Saya mau lomba dan saya mau menjelaskan sedikit ke Bapak tentang kanker paru-paru ya Pak ya. Oh, Oke, sebelumnya Bapak sudah pernah merokok atau tidak Pak? dulu. Dulu ya? Oke, bagus banget karena Bapak tahu nggak sih kalau misalnya kanker paru-paru itu termasuk kasus nomor 1 paling banyak di dunia? Dan Tahu. juga kasusnya itu sampai 2,48 juta orang Pak. Sedangkan di Indonesia sendiri dia tuh menempati peringkat ketiga. Nah, di sini kan mungkin Bapak taunya kanker paru-paru itu disebabkan oleh rokok ya Pak ya. Tapi ternyata itu disebabkan juga oleh paparan karsinogen, terus riwayat keluarga dan juga polusi udara Pak. Nah di sini poster kami itu menggunakan sesak dan bijak. Sesak itu untuk mengenal gejalanya, di mana gejalanya kalau misalnya orang terkena kanker paru-paru itu dia mengalami sesak napas dan nyeri di dada, lalu energi menurun dan kelelahan, suara serak dan bunyi mengi, adanya batu yang tidak hilang dan juga kehilangan berat badan nih Pak. Untung sekali juga Bapak sudah tidak merokok ya Pak ya. Oke, selanjutnya ada juga kalau misalnya cara untuk mencegah. Kita menggunakan akronim bijak Pak. Pertama, Bapak itu berhentilah kebiasaan merokok, lalu ingatlah aktif berolahraga dan gaya hidup sehat. Bapak sudah olahraga Pak? Kadang-kadang pula. Kadang-kadang, oke, sudah bagus Pak. Lalu ada jadwalkan screening dan tes kesehatan rutin, awali kebiasaan memakai masker dan juga kurangi paparan polusi dan karsinogenik Pak ya. Nah, Bapak kan sudah sedikit tahu nih tentang kanker paru-paru. Di sini saya juga mencantumkan QR code jikalau sekiranya Bapak ingin mengetahui lebih lanjut dan juga kami memiliki beberapa games agar Bapak bisa mengasah kemampuan Bapak. Begitu Pak, apakah Bapak ada pertanyaan? Nggak ada ya. Terima kasih ya Pak ya. Selamat Terima lanjutkan kasih kembali. infonya, ya. Yeay. Si Dek, boleh minta waktunya sebentar? Boleh nggak? Oke, jadi di sini aku dan teman-teman aku bakal promosi soal poster publik kami yang berjudul Waspada Sesak, Cegah Kanker Paru-Paru dengan Bijak. Nah, sebelumnya kamu pernah dengar gak sih apa itu kanker paru-paru? Cukup tahu Kak. Jadi kanker paru-paru itu merupakan pertumbuhan sel ganas yang membentuk tumor sehingga mengganggu fungsi dari paru-paru itu sendiri. Dan berdasarkan data yang kami peroleh dari WHO, kanker paru-paru ini sendiri menempati nomor 1 peringkat kasus paling banyak di dunia, lalu mencapai 2,48 juta kasus di dunia. Dan di Indonesia sendiri menempati peringkat 3 kasus kanker terbanyak. Nah, untuk kanker paru-paru sendiri nih, kamu sering dengar gak sih soal orang yang merokok itu sering terkena kanker paru-paru? Iya sih. Nah, jadi selain merokok itu, polusi udara, paparan karsinogen, dan riwayat keluarga itu menjadi faktor resiko dari terkenanya kanker paru-paru itu sendiri. Nah, maka dari itu kita harus memahami gejala dari terkenanya kanker paru-paru itu sendiri. Kami rangkum dalam bentuk akronim yaitu sesak. Sesak merupakan sesak napas dan nyeri dada, energi menurun dan kelelahan, suara serak dan bunyi mengi, adanya batuk yang tidak hilang, dan kehilangan berat badan. Nah, untuk mencegah kanker paru-paru sendiri, kami membuat sebuah akronim yaitu bijak, sehingga orang-orang menjadi lebih waspada akan bahayanya kanker paru-paru itu sendiri. Karena seperti yang kita tahu, kita ketahui mencegah itu lebih baik dari menangani, ya kan? Nah, jadi bijak itu sendiri merupakan berhentilah dari kebiasaan merokok, ingat aktif berolahraga dan gaya hidup sehat, jadwalkan screening dan tes kesehatan secara rutin, lalu aktif kebiasaan memakai masker, dan kurangi paparan polusi dan karsinogenik. Lalu untuk penjelasan lebih detail dari poster kami, kamu bisa scan QR code pada di sini dan juga bisa cek linknya di sini ya. Sekiranya kamu ada pertanyaan nggak ya? Nggak ada sih Kak, bisa nanti saya scan. Oh ya, oke. Makasih ya Dek. Siap Kak.